Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan dari Saluran Sehat Itu Menyenangkan. Hari ini saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang sangat jujur kepada Anda semua. Tadi malam berapa kali Anda pergi ke kamar mandi? 1 kali, 2 kali, mungkin ada juga yang pergi lebih dari 3 kali, bukan? Sekitar pukul 2 pagi, tiba-tiba perut bagian bawah terasa berat dan mata Anda langsung terbuka lebar. Anda berpikir, harus ke kamar mandi lagi, lalu bangun dengan tubuh yang terasa sangat lelah. Anda berjalan hati-hati menyusuri lorong yang gelap, pergi ke kamar mandi, lalu kembali berbaring di tempat tidur, tapi kali ini Anda tidak bisa tidur lagi. Setelah lama bolak-balik gelisah, akhirnya Anda baru bisa tertidur, tapi sekitar pukul 4 pagi Anda ingin ke kamar mandi lagi. Pengalaman seperti ini tidak hanya Anda yang merasakannya, sama sekali tidak. Nenek di sebelah rumah teman yang Anda temui setiap pagi di taman, bahkan teman-teman di tempat ibadah pun memikirkan masalah yang sama. Namun sebagian besar orang berpikir seperti ini, bukankah wajar kalau sudah tua begini? Ya sudah, tahan saja dan jalani. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, benarkah demikian? Di antara para lansia yang saya temui di ruang praktik, banyak sekali yang mengatakan hal ini. Mereka bilang sangat menderita karena sering ke kamar mandi di malam hari. Karena tidak bisa tidur nyenyak siang harinya, mereka merasa lelah, kepala pening, dan mengantuk saat bertemu teman-teman. Gejala yang baru saja saya sebutkan ini dalam istilah medis disebut nokturia. Ini adalah gejala bangun di malam hari untuk buang air kecil. Secara medis, jika Anda bangun 1 kali atau lebih di malam hari untuk buang air kecil, itu didefinisikan sebagai nokturia. Namun bangun 1 kali saja adalah hal yang umum terjadi seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu biasanya bangun ke kamar mandi 2 kali atau lebih di malam hari dianggap sebagai nokturia yang memerlukan pengobatan. Lantas seberapa banyak orang yang mengalami nokturia ini? Saya akan sampaikan satu statistik yang mengejutkan. Lebih dari separuh lansia berusia 65 tahun ke atas mengalami nokturia. Dan seiring bertambahnya usia, persentase ini semakin tinggi. Bapak dan Ibu, apa artinya ini? Artinya ini bukan hanya masalah Anda sendiri. Tapi hanya karena banyak orang mengalaminya bukan berarti ini masalah yang boleh dibiarkan begitu saja. Di sini ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda hari ini. Nokturia bukan sekadar ketidaknyamanan biasa. Ini adalah sinyal penting yang dikirimkan oleh tubuh Anda. Sinyal apa? Sinyal bahwa sedang ada masalah yang muncul pada kesehatan Anda saat ini. Dan jika nokturia ini dibiarkan begitu saja, ini akan memengaruhi seluruh kehidupan Anda. Bagaimana pengaruhnya nanti akan saya jelaskan secara rinci. Hari ini ada 4 poin utama yang akan saya sampaikan kepada Anda. Pertama, saya akan menjelaskan secara tepat bagaimana nokturia menghancurkan kualitas hidup Anda. Anda harus tahu bahwa tidak hanya tidur, tetapi keselamatan bahkan kesehatan otak Anda pun terancam. Kedua, saya akan menjelaskan dengan gamblang alasan mengapa Anda harus pergi ke kamar mandi setiap malam. Apakah itu masalah hormon, masalah kandung kemih, atau ada penyakit lain yang tersembunyi? Saya akan menunjukkannya dengan tepat. Ketiga, saya akan memberitahu metode praktis tentang bagaimana cara mengatasi masalah ini. Khusus hari ini, saya akan memperkenalkan solusi yang sangat menarik, yaitu dengan memakan 1 buah pisang antara pukul 5 hingga 6 sore. Saya akan menjelaskan secara gamblang bagaimana hal ini secara ilmiah dapat mengubah malam Anda. Keempat, saya akan memberitahu semua persiapan yang harus Anda lakukan di rumah dan cara memperbaiki gaya hidup sebelum pergi ke rumah sakit. Bapak dan Ibu, nokturia bukanlah sesuatu yang tak terelakkan karena penuaan. Ini bisa dikelola dan bisa diperbaiki. Dan langkah pertamanya dimulai dengan mengetahui informasinya secara tepat. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, mari kita bahas dengan tepat bagaimana nokturia merusak hidup Anda. Anda perlu mengetahui hal ini agar nanti Anda bisa memahami mengapa solusi yang akan saya berikan itu penting. Sekarang mari kita bahas satu persatu secara konkret bagaimana nokturia merusak hidup Anda. Pertama, kualitas tidur menjadi hancur. Bapak dan Ibu, apakah tidur itu sama saja asalkan mata terpejam? Tidak. Tidur ada tahapannya. Ada tidur ringan dan ada tidur nyenyak. Terutama tidur nyenyak yang dalam istilah medis disebut slow wave sleep, tidur gelombang lambat tahap ini sangatlah penting. Pada saat inilah tubuh kita memulihkan diri, otak melakukan penataan ulang dan kekebalan tubuh diisi ulang.
Namun apa yang terjadi jika Anda terus terbangun karena harus ke kamar mandi? Dalam dunia medis ini disebut fragmentasi tidur. Tidur terpecah menjadi beberapa bagian. Tidur jam 10 malam, bangun jam 2 pagi, tidur lagi, lalu bangun lagi jam 4 pagi. Jika begini, tubuh Anda tidak bisa masuk ke tahap tidur nyenyak dengan benar. Dari luar terlihat Anda tidur selama 8 jam, jadi sepertinya cukup, bukan? Tidak. Kenyataannya Anda hampir tidak mendapatkan tidur nyenyak. Itulah sebabnya saat bangun pagi, badan tidak terasa segar, seluruh tubuh terasa berat dan kepala pening. Lalu bagaimana di siang hari? Kelelahan kronis menumpuk. Saat mengobrol dengan teman di pagi hari pun mengantuk, dan setelah makan siang kelopak mata terasa sangat berat. Bahkan saat menjaga cucu pikiran menjadi kosong. Konsentrasi pun menurun. Saat membaca koran Anda membaca baris yang sama sampai 3 kali, dan saat pergi ke bank untuk mengurus buku tabungan Anda bingung urutannya. Selain itu, kekebalan tubuh melemah. Jika tidak tidur dengan benar, sistem imun tubuh kita menjadi lemah. Akibatnya Anda jadi sering pilek dan sekali sakit butuh waktu lama untuk sembuh. Kedua, resiko jatuh meningkat drastis. Bayangkan saat Anda pergi ke kamar mandi di malam hari, seberapa gelap kondisi di sekitar Anda. Banyak juga yang malas menyalakan lampu dan pergi dalam kegelapan. Tapi apakah saat itu Anda dalam kondisi sadar sepenuhnya? Tidak. Anda masih setengah sadar, mata terbuka tapi kesadaran masih setengah tertidur. Dalam kondisi itu Anda berjalan dari kamar tidur ke kamar mandi. Anda tidak melihat dengan jelas sandal di lantai, bingung dengan ambang pintu, dan tidak bisa memegang gagang pintu kamar mandi dalam sekali percobaan. Ditambah lagi penglihatan para lansia di malam hari kan kurang baik. Dalam situasi seperti inilah Anda terjatuh. Bapak dan Ibu, tahukah Anda betapa mengerikannya kecelakaan akibat jatuh? Terutama jika tulang panggul atau tulang pinggul patah, itu masalah besar. Harus dioperasi, dan setelah operasi tidak bisa berjalan dengan benar selama beberapa bulan. Selama masa berbaring itu, otot menyusut, luka baring ulkus decubitus muncul dan mudah terkena pneumonia. Faktanya, penelitian medis menunjukkan bahwa nokturia adalah salah satu faktor prediksi terkuat untuk kejadian jatuh dan patah tulang panggul pada lansia. Artinya orang yang sering ke kamar mandi di malam hari memiliki peluang jauh lebih tinggi untuk terjatuh. Ketiga, kesehatan otak perlahan runtuh. Ini bukan masalah yang langsung terlihat saat ini, tapi dalam jangka panjang ini sangat serius. Kapan otak kita melakukan pembersihan? Justru saat kita tidur nyenyak di malam hari. Di dalam otak ada sistem pembersihan yang disebut sistem glimfatik. Limbah dan zat beracun yang dihasilkan saat menggunakan otak di siang hari dicuci bersih saat tidur nyenyak di malam hari. Yang paling penting adalah zat bernama beta amyloid. Jika zat ini menumpuk di otak, bisa menyebabkan demensia pikun. Jika melihat otak pasien Alzheimer, zat ini menumpuk seperti gumpalan. Secara normal, karena kita tidur nyenyak di malam hari, zat ini terus dibersihkan sehingga tidak timbul masalah. Tapi apa yang terjadi jika Anda tidak bisa tidur setiap malam karena nokturia? Pembersihan otak tidak berjalan lancar. Zat beracun mulai menumpuk sedikit demi sedikit. Sehari, 2 hari, tidak masalah. Tapi setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, 10 tahun, zat itu menumpuk perlahan. Akibatnya, daya ingat menurun. Tidak ingat menu makan malam kemarin, lupa menaruh kacamata di mana barusan, bahkan nama cucu pun tertukar. Awalnya dianggap wajar karena faktor usia, tapi jika semakin parah bisa menjadi gangguan kognitif ringan dan akhirnya bisa mengarah ke demensia. Keempat, kualitas hidup secara keseluruhan menurun. Suasana hati memburuk, jadi mudah tersinggung, depresi, dan malas bertemu orang. Orang yang tadinya aktif jadi hanya ingin di rumah dan tidak mau datang ke pertemuan. Nafsu makan juga turun. Karena lelah makan pun jadi malas dan status gizi memburuk. Akibatnya stamina makin turun dan daya tahan terhadap penyakit melemah. Hubungan dengan keluarga juga terpengaruh. Karena selalu lelah dan sensitif, hal kecil saja bisa memicu pertengkaran dengan pasangan atau anak-anak. Bapak dan Ibu Anda sudah melihat apa yang saya sampaikan barusan, kan? Nokturia bukan sekadar ketidaknyamanan pergi ke kamar mandi beberapa kali di malam hari. Ini adalah masalah serius yang mengancam tidur, keselamatan otak, kesehatan, dan kualitas hidup Anda. Kalau begitu, sekarang kita harus mengajukan pertanyaan terpenting. Sebenarnya kenapa kita hanya ingin ke kamar mandi di malam hari?
Saya akan mengungkapkan alasannya dengan jelas mulai sekarang. Bapak dan Ibu, kenapa di siang hari baik-baik saja, tapi justru di malam hari ingin ke kamar mandi? Sekarang saya akan jelaskan alasannya satu persatu dengan gamblang. Alasan pertama, hormon yang berkhianat. Di tubuh kita ada hormon bernama vasopresin, juga disebut hormon antidiuretik. Tugas hormon ini adalah memberi perintah pada ginjal, kurangi produksi urin. Secara normal saat malam hari hormon vasopresin ini diproduksi dalam jumlah banyak. Jadi di malam hari ginjal memproduksi sedikit urin. Berkat itu kita bisa tidur nyenyak semalaman. Namun apa yang terjadi saat menua ritme sekresi malam hari hormon ini menjadi kacau. Di malam hari pun vasopresin yang keluar sedikit sama seperti saat siang hari. Akibatnya ginjal tidak bisa membedakan siang dan malam. Jadi ginjal terus memproduksi urin di malam hari layaknya siang hari. Dalam dunia medis ini disebut poliuria nokturnal. Urin diproduksi banyak di malam hari. Jika lebih dari sepertiga total urin harian diproduksi di malam hari itu disebut poliuria nokturnal. Alasan kedua, kandung kemih yang menua. Kandung kemih adalah kantong untuk menyimpan urin. Saat muda elastisitasnya bagus sehingga bisa menampung sekitar 400 hingga 500 cc urin. Tapi saat menua otot kandung kemih menjadi kaku, seperti balon karet yang sudah lama menjadi keras. Lalu apa yang terjadi? Baru terisi 200 hingga 300 cc saja kandung kemih sudah terasa penuh. Jadi, ia mengirim sinyal ke otak, harus ke kamar mandi. Ini disebut kandung kemih overaktif. Ada kasus yang lebih parah. Otot kandung kemih berkontraksi semaunya, tanpa kehendak Anda, kandung kemih meremas sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Untuk bapak-bapak lansia, ada satu tambahan lagi. Prostat. Prostat adalah organ seukuran kacang kenari yang berada di bawah kandung kemih saat menua ini membesar. Disebut hiperplasia prostat BPH. Jika prostat membesar, ia menekan saluran kemih uretra. Akibatnya, kencing tidak keluar dengan lancar. Setelah dari kamar mandi pun masih ada sedikit urin tersisa di kandung kemih. Ini disebut urin residu. Makanya sebentar kemudian terasa ingin kencing lagi. Alasan ketiga bengkak di siang hari menjadi urin di malam hari. Ini mekanisme yang sangat menarik. Bapak dan Ibu jika berdiri atau duduk lama di siang hari kaki jadi bengkak kan? Bekas kaos kaki terlihat jelas dan sepatu terasa sempit. Kenapa ini terjadi? Karena gravitasi. Saat berdiri atau duduk di siang hari, cairan dalam darah tertarik gravitasi turun ke arah kaki. Jadi air menumpuk di kaki. Inilah edema atau pembengkakan. Namun apa yang terjadi saat berbaring di malam hari? Pengaruh gravitasi menghilang. Cairan yang menumpuk di kaki kembali diserap ke dalam pembuluh darah. Dan cairan itu mengalir ke jantung dan ginjal. Coba pikirkan dari sisi ginjal. Tiba-tiba jumlah cairan yang harus diolah meningkat drastis. Apa yang dilakukan ginjal? Tentu saja membuat urin untuk membuangnya. Makanya di malam hari banyak urin yang diproduksi. Terutama bagi mereka yang jantungnya lemah, fungsi ginjalnya menurun, atau sirkulasi tubuh bagian bawahnya buruk, fenomena ini lebih parah. Alasan keempat, sinyal palsu. Bapak dan Ibu jika minum obat urologi tapi nokturia tidak membaik, ada yang perlu dicurigai, yaitu sleep apnea, henti napas saat tidur. Sleep apnea adalah penyakit di mana napas sering berhenti saat tidur, mendengkur keras, lalu tiba-tiba senyap napas, berhenti 10,20 detik, lalu terdengar bunyi kek dan bernapas lagi. Tapi apa hubungannya dengan nokturia? Saat napas berhenti, tekanan rongga, dada meningkat, jantung tertekan. Akibatnya jantung salah paham. Sekarang cairan di tubuh terlalu banyak pikirnya. Jadi jantung mengeluarkan hormon bernama ANP. Hormon ini memerintahkan ginjal buat banyak urin dan buang cairannya. Akhirnya ginjal memproduksi urin semalaman, jadilah nokturia. Saya berikan daftar periksanya. Apakah Anda mendengkur parah? Apakah siang hari sangat mengantuk? Apakah saat bangun pagi kepala sakit? Apakah tetap lelah meski sudah tidur? Jika ada gejala ini disertai nokturia, Anda harus mencurigai sleep apnea. Kasus seperti ini harus pergi ke klinik tidur sleep clinic, bukan ke urologi. Jika menjalani tes polisomnografi, tes tidur dan mulai terapi CPAP,
banyak kasus nokturia membaik secara drastis. Alasan kelima, obat bisa jadi pelakunya. Mungkin di antara obat yang Anda minum ada yang menyebabkan nokturia. Yang paling umum adalah diuretik. Banyak obat darah tinggi mengandung diuretik. Obat ini menurunkan tekanan darah dengan cara membuat banyak urin. Tapi jika obat ini diminum larut malam, apa jadinya? Urin akan diproduksi semalaman. Ada juga obat darah tinggi jenis calcium channel blocker. Obat ini punya efek samping menyebabkan bengkak di kaki. Ini memperburuk perpindahan cairan malam hari yang saya jelaskan di alasan ketiga tadi. Beberapa obat antidepresan dan litium juga bisa memicu nokturia. Jadi jika Anda mengalami nokturia, coba periksa obat yang sedang Anda konsumsi. Berkonsultasi dengan dokter untuk menyesuaikan waktu minum obat atau menggantinya dengan obat lain saja sudah bisa memperbaiki kondisi nokturia. Bapak dan Ibu, sejauh ini saya sudah sampaikan 5 alasan mengapa Anda ingin ke kamar mandi di malam hari, masalah hormon penuaan kandung kemih, perpindahan cairan tubuh sleep apnea, dan obat-obatan. Sekarang, karena sudah tahu penyebabnya, kita harus beralih ke solusinya kan. Berikutnya saya akan sampaikan hal yang paling membuat Anda penasaran. Bagaimana cara mengatasi masalah ini, khususnya bagaimana satu buah pisang di sore hari bisa mengubah malam Anda. Akan saya jelaskan dengan gamblang mulai sekarang. Nah, ini bagian terpentingnya. Bagaimana cara mengurangi nokturia? Metode yang secara khusus saya perkenalkan kepada Anda hari ini adalah pisang sore. Makanlah satu buah pisang antara pukul 5 hingga 6 sore. Apakah ini benar-benar efektif? Ada dasar ilmiah yang jelas. Di dalam pisang terkandung asam amino bernama triptofan. Apa yang terjadi jika triptofan ini masuk ke tubuh kita? Pertama, ia berubah menjadi zat bernama serotonin. Pernah dengar hormon bahagia? Ya, inilah dia. Zat yang membuat suasana hati menjadi baik dan hati menjadi tenang. Namun saat malam tiba, serotonin ini berubah bentuk lagi. Ia berubah menjadi melatonin. Melatonin adalah hormon tidur. Jika ini disekresikan, kita akan mengantuk secara alami dan kita bisa tidur nyenyak. Apa yang terjadi jika tidur nyenyak? Kandung kemih menjadi stabil. Otot kandung kemih yang tadinya terlalu sensitif menjadi rileks. Jadi rasa ingin ke kamar mandi di malam hari berkurang. Tapi di dalam pisang tidak hanya ada triptofan. Ada asisten yang membantu pembuatan melatonin yang terkandung bersamanya. Pertama, vitamin B6. Ini adalah koenzim yang sangat diperlukan dalam proses perubahan triptofan menjadi serotonin dan serotonin menjadi melatonin. Ibarat asisten tukang di lokasi konstruksi. Tanpa ini melatonin tidak bisa dibuat dengan baik. Kedua, gula alami. Rasa manis alami pisang. Kenapa ini penting? Karena memicu sekresi insulin. Jika insulin keluar, triptofan bisa menang bersaing melawan asam amino lain dan masuk ke otak dengan lebih baik. Antara darah dan otak ada penghalang dan insulin membantu triptofan menembus penghalang ini. Ketiga, magnesium dan kalium. Dua mineral ini disebut sebagai penenang alami. Mereka menstabilkan saraf dan meredakan ketegangan otot yang berlebihan. Kandung kemih juga otot. Ini mencegah otot tersebut berkontraksi secara berlebihan sensitif. Bagi yang sering kram kaki atau kesemutan di malam hari, magnesium dan kalium juga bisa meredakannya. Lalu kapan pisang ini harus dimakan? Ini kuncinya. Antara pukul 5 sampai 6 sore adalah waktu terbaik. Kenapa jam segitu? Dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam bagi triptofan untuk berubah menjadi melatonin. Jika Anda tidur pukul 9 atau 10 malam, efek melatonin harus muncul pada jam tersebut bukan. Jadi jika dihitung mundur pukul 5 hingga 6 sore adalah waktu yang pas. Bolehkah makan tepat sebelum tidur? Tidak baik. Gula dan vitamin B6 bagi sebagian orang justru bisa memberikan efek menyegarkan, membuat terjaga. Bisa jadi malah susah tidur. Selain itu, ada beban pencernaan dan kandungan air dalam pisang justru bisa memperburuk nokturia. Ada lagi yang cocok dipadukan dengan pisang. Kacang almond. Makanlah sekitar 5 hingga 7 butir almond bersama pisang. Di dalam almond terkandung magnesium yang lebih kaya. Ini meningkatkan efek relaksasi otot. Sebaliknya, ada yang tidak cocok, yaitu susu. Banyak orang makan pisang dengan susu, tapi sebenarnya
jika memikirkan penyerapan triptofan ke otak itu kurang baik. Di dalam susu banyak terkandung asam amino lain yang bersaing dengan triptofan, tidak sepenuhnya menghalangi tapi efisiensinya turun. Jangan juga makan buah yang banyak airnya seperti semangka atau pir. Jika banyak mengonsumsi air di sore hari, urin akan diproduksi lebih banyak di malam hari. Sekarang selain pisang, saya akan sampaikan hal-hal yang wajib Anda lakukan. Pertama, tulislah catatan harian berkemih bladder diary selama 3 hari. Ini sangat penting. Anda harus melakukannya sebelum pergi ke rumah sakit. Isi catatannya begini. Jam berapa buang air kecil, jumlah urin, jenis, dan jumlah minuman yang diminum, serta jam tidur dan jam bangun. Bagaimana cara mengukur jumlah urin? Siapkan gelas ukur. Tampung di gelas saat di kamar mandi dan lihat ukurannya. Memang merepotkan, tapi dengan catatan ini dokter bisa memberikan diagnosis yang tepat. Bisa diketahui apakah itu poliuria nokturnal kapasitas kandung kemih yang mengecil atau masalah lain. Kedua, batasi asupan cairan setelah jam 6 sore. Bukan berarti tidak boleh minum sama sekali. Kalau haus, boleh minum 1 atau 2 teguk. Tapi hindari minum bergelas-gelas, terutama kopi teh hijau dan alkohol itu dilarang keras. Minuman-minuman ini memiliki efek diuretik yang membuat urin diproduksi lebih banyak. Ketiga, kurangi garam saat makan malam. Jika makan masakan berkuah, kurangi kuahnya dan hindari lauk yang asin. Jika banyak mengonsumsi garam, Anda akan haus dan jadi banyak minum air. Selain itu, garam menyebabkan diuresis osmotik yang menambah jumlah volume urin itu sendiri. Keempat, angkat kaki tinggi-tinggi 1 atau 2 jam sebelum tidur. Berbaringlah di sofa atau tempat tidur dan ganjal kaki dengan bantal. Posisikan kaki lebih tinggi dari jantung. Dengan begitu bengkak yang menumpuk di kaki selama siang hari akan kembali ke pembuluh darah lebih awal. Cairan itu akan dibuang sebagai urin sebelum Anda tidur. Jadi urin yang diproduksi saat malam hari akan berkurang. Memakai stocking kompresi juga cara yang bagus. Jika memakai stocking kompresi di siang hari bisa mencegah pembengkakan kaki itu sendiri. Kelima, wajib buang air kecil tepat sebelum tidur. Pergilah ke kamar mandi tepat sebelum tidur untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Jika ada sisa sedikit saja, sebentar lagi akan terasa ingin kencing lagi. Bapak dan Ibu, mari kita rangkum metode yang sudah saya sampaikan tadi. 1 buah pisang dan 5 butir almond, jam 5,6 sore batasi air dan garam, setelah jam 6 sore angkat kaki sebelum tidur, dan buang air kecil tepat sebelum terlelap. Jika Anda mematuhi ini saja, nokturia akan jauh membaik. Tentu saja ini bukan obat dewa untuk semua orang. Tapi ini adalah metode ilmiah yang sangat layak dicoba. Mulailah malam ini juga. Bapak dan Ibu, saya akan menyimpulkan pembicaraan kita hari ini dalam 3 kalimat. Pertama, nokturia bukan hal yang tak terelakkan karena usia, melainkan masalah yang bisa dikelola dan diperbaiki. Kedua, ada penyebab jelas mengapa kita ke kamar mandi di malam hari seperti perubahan hormon penuaan kandung kemih, perpindahan cairan tubuh sleep apnea, dan obat-obatan. Ketiga, dengan makan 1 buah pisang antara jam 5,6 sore disertai perubahan gaya hidup, kondisi ini bisa membaik. Namun Bapak dan Ibu, ada hal yang harus saya sampaikan. Jika Anda mengalami gejala berikut, Anda harus segera ke rumah sakit. Jika tiba-tiba nokturia menjadi parah, jika ada rasa sakit atau darah saat buang air kecil, jika tidak bisa menahan kencing, sampai mengompol jika kaki bengkak parah dan sesak napas. Dalam kasus seperti ini, mungkin ada penyakit lain yang tersembunyi. Bisa jadi penyakit serius seperti diabetes, gagal jantung, kanker kandung kemih, atau kanker prostat. Bawalah catatan harian berkemih Anda ke urologi atau dokter keluarga. Jika curiga sleep apnea, carilah klinik tidur. Jangan malu. Dokter menemui puluhan orang dengan keluhan yang sama setiap harinya. Bapak dan Ibu, apa yang lebih penting daripada tidur nyenyak di malam hari? Jika tidur nyenyak, besoknya bisa beraktivitas dengan sehat, cucu terlihat makin lucu, ingin bertemu teman, dan hidup jadi menyenangkan. Mulailah malam ini. Belilah pisang dan makanlah jam 5:30 sore bersama beberapa butir almond. Makan malamlah dengan menu yang tidak asin, minum sedikit saja, dan berbaringlah dengan kaki diangkat sebelum tidur. Lalu ke kamar mandi sekali dan tidurlah. Cobalah selama 1 minggu. Anda pasti akan merasakan perubahannya. Dan perubahan itu akan mengubah hidup Anda
sedikit demi sedikit. Saya harap Bapak dan Ibu semua bisa tidur nyenyak mulai malam ini. Salam sehat, saya Dr. Agus Setiawan dari Sehat Itu Menyenangkan.